Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyai tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif kitab Bulughul Maram Al-Imam Al-Hafidz Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak, tambah tua, tambah suwe
tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah astaghfirullah semaya tua durung karuan umurmu dawa aja ngaji semaya suke durung suke nyawa wis mulih. Sang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah amin ya Allah amin ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu sekalian, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram di Mushola Nurul Huda. Mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa sa'ada wa salamah wa syafa'ah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati dalam hati mencari ilmu lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu yang saya hormati, alhamdulillah halaman 14 hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah lan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa sahabat Abu Hurairah, qala ngandika sapa Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a tatkalane tumiba apa adzubabu laler fi syarabi ahadikum ing dalem minumane salah sijine sira kabeh,
faliyahmishu mongko nyelemaken menenggelamkan sapa ahad ing laler summal yanzahu nuli mentasna sapa ahad ing laler fa inna fi ahadi janahaihi mongko sak temene ing dalem salah sijine suwiwine laler idaan penyakit wa fil akhari lan ing dalem suwiwi liya syifaan tombo akhrajahu ngetokno ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari rahimahullah wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud rahimahullah wa zadalan nambahi sapa Imam Abu Dawud fa innahu mongko lan sak temene laler iku yataki ngreksa sapa laler bijanahihi kelawan sayap lorone laler alladzi fihi engkang iku ing dalem sayap ada utawi penyakit. Hadis nomor 13 wa an Abi Waqid al-Laitsi lan saking sahabat Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu qala dawu sapa sahabat Abi Waqid qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a utawi barang kang den tugel apa ma minal bahimati saking binatang ternak wahiyalan hale utawi al bahimah iku hayatun urip fahuwa mongko utawi ma iku mayyitun bangkai akhrajahu ngetokno ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud rahimahullah wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi rahimahullah wa hasanahu lan milang hadis hasan sapa Imam Tirmidzi wal lafdhu utawi lafate hadis iku lahu kedue Imam Tirmidzi rahimahullah. Para hadirin rahimakumullah, ini hadis yang ke-12 tentang laler, tentang laler. Hadis niki selain diriwayatkan kalian Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, dan Imam Ibnu Majah rahimahullah. Juga selain riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah, juga ada riwayat dari sahabat yang lain, yaitu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Para hadirin rahimakumullah, hadis niki hadis masyhur, insyaallah panjenengan sudah mendengar nggih tentang hukum laler ketiban nok banyu ngombe. Ya, sudah banyak yang tahu. Nah, di situ ada kata adzubabu. Apa adzubabu itu? Adzubabu itu cara Jawane laler. Cara Indonesia apa, Bu? Lalat, ya. Cara Inggris foto gak ngerti nih. Angger meneng timbang salah, nggih. Nah, kata adzubabu laler itu ternyata termaktub juga di dalam Al-Qur'an, tidak hanya dalam hadis Kanjeng Nabi. Bahkan dalam Al-Qur'an itu disebut 2 kali. Nggih, 2 kali. Lek laler ijo napa Bu basa Arabe? Adzubabu laler ijo ahdharu, ya laler ijo. Lek laler cilik dzubabun shaghirun, laler cilik. Lek laler gede dzubabun kabir, laler gede. Laler setengah gede setengah cilik gak ngerti. Basa Arab ruwet. Niki para hadirin rahimakumullah, kenapa Gusti Allah niku membuat ciptaan sing namanya laler atau lalat? Sebab ketika bangsa orang-orang masih banyak yang kafir, banyak yang musyrik, menyembah berhala, nyembah patung, bahkan patung berhala itu disembah sebagai Tuhan.
Kemudian Gusti Allah memberikan tamsilan, perumpamaan bahwa patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrik, termasuk orang musyrik itu tidak bisa membuat barang cilik sing rumit, termasuk lalat. Cilik nggih, Bu, tapi rumit. Nyamuk cilik tapi rumit. Ojo mana laler dan nyamuk, kutu rambut sampeyan cawilik maneh. Jadi lek ana tebakan ngeten, tebak-tebakan apa jenenge, motoe, rambute, sikile, wetenge kabeh nang ndas. Nggih. Tumong nggih keten ndas niki. Lah dibuat perumpamaan sehingga Allah memberikan perumpamaan iki lho laler, iki lalat. Tuhanmu sing berhala-berhala iku mau ndak mesti bisa membuat perumpamaan bentuk lalat. Cerdas nih, jadi rumit sekali kalau melihat struktur dari binatang namanya lalat. Ya. Bahkan nyon sewu, Bu, semerap Raja Namrud, laknatullah. Raja Namrud niku musuh sinten? Raja Namrud musuh sinten? Nabi Ibrahim. Wah, untung aku gak sayang barang mau. Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud laknatullah, itu pada masa hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Sing mati tahun 2200 sebelum Masehi. Dan Raja Namrud ini termasuk keturunan Nabi turunan yang kelima dari Nabi Nuh alaihis salam. Nabi Nuh wafat pada tahun 3043 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim niku napa merusak patung-patungnya Raja Namrud. Nggih. Kalau istananya Namrud sekarang niki sekitar Mesir niku jarak dari Istanbul ke gunung namanya Gunung Namrud itu jarak kurang lebih 1250 km. Cara dari sini berapa jaraknya? Sumatera mereka nggih. Mriki Jakarta pinten kilo? 100 kilo. Berarti kurang ya sini ke timur dia. Itu ada namanya Gunung Namrud, bekas kerajaan dari Raja Namrud. Loh, patung-patung dirusak kali Nabi Ibrahim. Akhirnya bertanya ke masyarakat, sapa sing ngerusak ini? Ibrahim. Dipanggil Ibrahim ke istana. Apakah betul kamu yang merusak patung-patung sembahanku? Betul. Ya betul. Ya kalau nggak percaya, sampean tanya Tuhan sampean itu. Satu patung tak sisakan, ada kapak di patung besar, sampean tanya patung itu siapa yang merusak aku. Ya, Najarano sadar, lu gak iso, gak mungkin, wah itu patung. Akhirnya yaitu ada cerita Nabi Ibrahim dibakar hidup. Loh, kekuasaan ini nyuwun sewu, kekuasaan Namrud mulai dari Asia Barat, Asia Tengah, ya, Asia Timur sampai setengah dari Afrika dan semenanjung Arab. Luas sekali wilayahnya dulu. Lah kemudian saking musyriknya, saking kafirnya mengaku Tuhan, maka Gusti Allah menciptakan lalat yang kemudian masuk ke hidung Raja Namrud. Ya, akhirnya lalat ini masuk ke hidung Raja Namrud, berhari-hari, berminggu-minggu, wah gak karu-karuan sakitnya, masuk ke irungin Raja Namrud. Akhirnya Raja Namrud sing dahsyatnya Raja Maharaja mati karena dimasuki laler. Loh, laler cilik isok mateni raja gede. Ini Raja Namrud laknatullah. Para rahimakumullah, kembali ke hadis ya. Jadi coba sampean tingali teks hadis niki. Ya, kalau kita mengandalkan akal pasti akan membantah.
Kok bisa lalat yang menjijikkan itu sayap kirinya mengandung penyakit, sayap kanan mengandung obat? Pasti kan baik. Loh masa iya laler yang jijiknya begitu, yang nemplek nang panggon-panggon kotor kok iso ono obat atau tombo? Lah ini pernah dibantah, ditolak oleh kaum Mu'tazilah zaman dulu dan juga oleh orientalis orang-orang Nasrani. Ditolak karena nggak masuk akal. Lalat yang kotor itu tempatnya kotor-kotor, kok bisa di dalam sayapnya ada obat? Nah, kalau kita orang beriman tuh Pak, itu nyun sewu, hadis ini kualitasnya sahih sebab riwayat dari Imam Bukhari sahih. Jadi kualitas hadisnya sahih. Kalau hadis sahih, maka dawuh Kanjeng Nabi itu tidak main-main, sebab setiap kalam atau perkataan Nabi itu mengandung wahyu dari Allah. Coba jenengan mikir saniki, ketika Nabi Muhammad dulu hidup pada zaman 600-an Masehi dulu, apakah ada mikroskop? Tidak ada. Ono sentolop kaca? Tidak ada. Tapi kok ngerti Kanjeng Nabi, lek sayap lalat cuwilik itu tadi ada sayap yang mengandung obat, ada sayap yang mengandung penyakit. Wah, bantah semua. Dulu bantah tidak mungkin. Ternyata ketika teknologi kesehatan dan teknologi yang lain berkembang, riset penelitian, ternyata betul Pak, bahwa dua sayap dari lalat, satunya mengandung penyakit, satunya mengandung obat. Makanya ketika lalat mencelok ke minuman kita itu sunnah dicelupkan, di amblesno faliyahmishu, maka tenggelamkan lalat itu. Sebab ketika sayap kanannya itu ikut tenggelam, maka ada zat yang meletus dalam diri lalat dan itu menawarkan atau memberi tawar dari penyakit. Lek sampean kolu, nggih, sampean kolu. Lek gak kolu ya wis. Ya iya, suci niku hukume kalau di pempenceloki laler. Nah, bagi orang beriman kados kita niku kalau ada hadis yang kata Nabi begini, maka sikap pertama kita adalah membenarkan dawuh Kanjeng Nabi. Masalah riset, penelitian, pembuktian nomor 2. Sebab kita yakin, hakul yakin bahwa dawuh Kanjeng Nabi itu adalah dari sumber wahyu Allah. Tidak mungkin Nabi akan berbohong dan berdusta. Niki para hadirin rahimakumullah. Akhirnya hadis ini coba kalau dinisahkan nggih, ketika lalat jatuh di minuman salah seorang dari kamu, maka celupkan, ya. Kemudian mentaskan, buang. Bukan minumannya, Bu, tapi lalatnya dibuang. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an, sesungguhnya di salah satu sayap lalat itu mengandung penyakit, wa fil akhari, dan sayap yang lain mengandung syifaan obat. Ini hadis masyhur dan sahih. Nah, kalau dikaji ini ada dua jalur pemahaman. Yang pertama jalur fikih tentang hukum lalat ketika nyemplung minuman. Yang kedua tentang ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Nah, ini ditantang oleh Kanjeng Nabi, ya, ditantang oleh Kanjeng Nabi, ahli-ahli kesehatan, ahli penelitian tentang penyakit itu, ya, ahli binatang ditantang. Apakah betul dawuh Kanjeng Nabi yang mengatakan bahwa sayap lalat ada 2, ya, satu penyakit dan satu obat. Nah, kemudian di situ ada kata fi syarabi, di dalam minuman. Nah, orang-orang ahli hadis itu memaknai perkata, Pak. Kalau anak-anak muda sekarang
yang semangat agamanya itu hanya di simbol-simbol, itu hanya hafal teks hadis saja. Tapi kalau santri itu tidak diajari bagaimana memaknai tiap kata per kata dari isi hadis. Nah, yang lalat tadi jatuh ke syarab itu minuman, apakah seluruh minuman atau minuman tertentu atau minuman yang dipakai sehari-hari? Nah, dimaknai bahwa ternyata kata syarabi itu adalah mufrad atau tunggal yang diidhofahkan, ya, disandarkan sehingga punya makna umum. Berarti maksud Kanjeng Nabi itu adalah ketika ada lalat jatuh ke minuman apa saja. Nah, itu maksudnya, Pak. Bisa kopi, bisa teh, bisa susu, bisa air putih, bisa kolek sampean, bisa nomale sing cair-cair niku kan. Soale basa ini ki fal ya apa? Basanya fal yaghmisu, tenggelamkan. Tsummal yang zahu entasno. Berarti barang cair. Ngoten. Oh, minuman apa saja yang bersifat cair. Oh, betul. Ini hadis. Itu kalau mengkaji hadis ngoten niku, ya. Lah, karena minuman ini dalam istilah itu bersifat umum, akhirnya apa saja dengan catatan syarab tadi itu adalah cair. Kalau kita menghidangkan banyak minuman itu namanya apa? Masyrubat. Kalau nyenengah menghidangkan berbagai makanan namanya makulat. Ini masyrubat, ini makulat. Makanan dan aneka makanan, aneka minuman. Ya. Dan ini sudah dipahami. Lah, kenapa kok kita simpulkan itu syarab minuman yang cair? Sebab di situ ada keterangan fal yaghmishu, tenggelamkan, celupkan. Kemudian summal yang zahu, maka entaskan, buang. Berarti itu bersifat cair. Kalau itu syarabnya kental, bahasanya nggak begitu, ya. Pasti laler akan rusak di dalam benda yang tidak cair. Mangke Bu kalau terangkan sampean gawe sop, moro-moro gak ngerti di dalam sop tadi ada laler gawede. Nah, itu sampean teruskan apa tidak? Nanti hukumnya saya terangkan. Ini sehari-hari gitu kan. Nah, kemudian situ ada kata syifaan, daan penyakit, syifaan obat. Syifa ini adalah penawar karena ada lawan katanya, ada daan, ada syifaan. Kalau ada daan, ada penyakit, berarti ada tombo, ada penawar penyakit, ya. Jadi ini lalat loh Pak, yang luar biasa, punya sesuatu yang luar biasa. Akhirnya para peneliti modern itu menyimpulkan inilah salah satu mukjizat keilmiahan intelektual Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma kita kan kadung persepsi kita kadung ngeten kecilik kan, laler barang kotor. Hati-hati lek mangan bekas laler gare penyakit. Engko minuman ono laler gare penyakit. Emblesno entas lek kolu sampean. Ngono ae catatannya gitu, ya. Tapi insyaallah katanya mboten kolu. Wah. Niki mukjizat Kanjeng Nabi, mukjizat Kanjeng Nabi. Sebab Nabi rumen dawuh hadis niki belum ada mikroskop, belum ada teknologi canggih. Ya. Nah, ini luar biasa. Nah, sekarang ngeten persoalan fikih nggih. Lek kesehatan boten bidang kula. Saniki persoalan fikih. Bagaimana hukumnya? Apakah dengan hadis ini kemudian kita langsung memutuskan? Beda. Para ulama hadis mensyarah hadis ini, menerangkan ya tentang hadis ini. Nah, di dalam fikih itu akhirnya muncul apa hukumnya lalat jika terjatuh di dalam minuman. Walaupun hadisnya sudah sahih dan jelas, ya jelas, tapi para ulama itu berusaha menerangkan agar Agar umat kita ini lebih paham untuk memaknai sebuah hadis, untuk cerdas mengambil dalil. Ya.
Nah, bagaimana hukumnya ya? Bagaimana hukumnya ketika lalat masuk atau terjatuh dalam minuman? Lah kalau minuman ini sampai cepno Bu, nok minuman kira-kira lalare mati apa urip niku? Bu, ana laler mlebu ngombe sampean sampean cepno, mblesno, celup iku kira lalare mati apa urip? Mati. Lek mati dadi apa nih, Bang? Bangkai. Lah hukum asal bangkai itu najis. Ya. Tetapi dalam hadis ini Nabi menegaskan itu memang kalau mati bangkai lalat tetapi tidak menajiskan. Ngoten. Jadi kalau ada makanan minuman yang kena lalat atau bangkai lalat, asal ada syarat nanti saya jelaskan, itu tidak najis. Boleh dimakan dengan catatan qalu ga qalu. Ya. Hadis ngeten Bu, ada lalat masuk minuman, sampai blesno lalate, sampai buak lalate. Kira-kira sampai yang buang lalatnya apa minumannya? Buat laler iki. Kayak kopi sak gelas, ana laler ijo, plek mencelok, blesno. Kira-kira sampean niku mbuwak lalate sak bajine apa lale tok? Nggih, sak gelase pisan. Nah, kalau qalu itu tidak apa-apa sebab hadis membolehkan. Jadi bukan minumannya tetapi membuang lalatnya. Diminum tidak apa-apa. Nih. Kecuali jenengan tidak qalu. Apa basa Indonesia qalu niku? Apa? Basa Indonesia qalu apa sih? Kalau nggak bingung kalau, wes ngono lah intinya gitulah ya kan. Kalau tidak menyukai jijik ya jangan diminum. Sebab jika dipaksa karena ini sunnah, tapi artinya jijik ya jangan diminum. Ya ini. Nah status minuman yang terkena lalat itu tetap suci dan boleh dikonsumsi. Boleh diminum, ya, boleh diminum. Loh, ini kemudian dipelajari lagi. Padahal yang masuk ke sarop ini minuman cair, ya. Kemudian kalau itu sarop 1 gelas misalnya, apakah ada 2 gula? 1 gelas. Tidak ada dua gula, tapi tidak najis. Ini hadis ini ngeten. Nanti kali ulama dipreteli ngoten jadi hukum niki. Jadi nah kemudian ulama ini berbeda pendapat hadis ini. Apakah lalat itu sudah mati atau tetap hidup ketika dicelupkan? Merantak Pak nika hukum ini kok. Gara-gara satu hadis. Ya, beda pendapat ulama, ya, beda pendapat. Serangga, jadi lalat itu termasuk serangga nih, lalat, serangga, normale, nyamuk, normale, kecoa, nggih, kubang, ngomong ireng niku, napa? Cocok, mboten, mboten, beda, karena, nanti saya bahas terakhir, ya. Bahas laler sih cegak apa jenenge. Nah, balik malih ten laler, ulama niki beda pendapat, ya. Apakah serangga termasuk lalat itu mati? Apakah serangga atau lalat itu hidup? Nah, ini beda pendapat. Ya, perbedaan pendapat antara serangga yang hidup dan serangga yang mati yang jatuh di minuman atau di makanan. Nah ini ulama ada 2 pendapat Bu.
Pak, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tetap suci, ada yang mengatakan kalau serangga itu mati dihukumi najis. Ada dua pendapat. Ini masalah status airnya, status minumannya, ya. Jadi saya ulangi, ya, ulama sepakat tentang cara tadi, ya. Tapi persoalannya, jikalau serangga atau lalat tadi hidup atau mati, bagaimana hukumnya? Ada dua pendapat. Kalau binatangnya mati jatuh ke minuman, maka dua pendapat. Yang satu, yang ulama yang lain menghukumi tidak najis atau tetap suci. Ulama sebagian mengatakan najis. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Nah, ini perlu penjelasan kitab-kitab ulama hadis. Perlu kitab-kitab syarah penjelasan kitab-kitab hadis karangan para ulama hadis. Tidak bisa kemudian kita mengatakan kembali Quran hadis. Nah, hadis tentang lalat ditafsiri dewe. Nah, ini enggak boleh. Harus kembali kepada ulama untuk belajar Al-Quran dan hadis, ya. Nah, kemudian ada pendapat dari Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab beliau mengatakan dua pendapat ini betul, kata Imam Nawawi. Ada dua pendapat tentang status air jika ada binatang serangga yang mati di dalamnya. Serangga ini maksudnya adalah hewan yang tidak memiliki darah atau tidak punya darah mengalir. Itu kelompok serangga, ya, kelompok serangga. Nah, apakah itu berlaku pada semua minuman atau makanan? Kemudian Imam Nawawi mengatakan dalam kitab beliau apa? Sarraha bihi ashabina. Apa maksudnya? Ditegaskan oleh para ashab kami. Maksudnya ulama-ulama mazhab Syafi'i. Wattafaqu alaihi, dan mereka sepakat atasnya. Wasahihu fil jami'i, dan pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'i semua fil jami'i, pada semua permasalahan iku atau haratu, ya, suci, tetap suci. Jadi ada lalat atau serangga yang masuk ke minuman, ya, itu kata Imam Nawawi dalam pendapat ashab atau teman-teman beliau dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan tetap suci. Karena apa? Ada hadis yang menegaskan tadi, ya, hadis tentang lalat. Ya, ini. Mengapa kok Imam Nawawi begitu pendapatnya? Sebab wa umumil balwa, sebab itu biasa terjadi secara umum. Bu, jenengan menghindari semut saged? Mana saged? Ditaruh dimanapun semut pasti datang. Ini saktinya semut ini. Coba panjenengan nek roti ndukure kaleng ngoten nggih. Gono semut belas, darah semut sama sekali. Panjenengan kemudian 10 menit balik, heran sampean. Kok sakmene akeh semute? Kapan nelpone ini kan? Ngumpul ya. Akhirnya Imam Nawawi mengatakan wa umumil balwa, sebab itu suatu permasalahan yang sulit yang umum terjadi, dan wa usril ihtirazi, dan sulit dihindari. Jadi Imam Nawawi cenderung kemana pendapatnya? Suci ketika lalat atau semut itu masuk menjadi bangkai di dalam minuman kita. Ini. Jadi pendapat yang jumhur itu adalah tetap suci. Apakah sampai di sini? Tidak. Para ulama bereteli maneh. Batasan suci ketika lalat mati jadi bangkai masuk, apakah ada batasannya? Ngoten Pak Fikih niku. Muratan gak karuan. Akhirnya ada pendapat dari Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i
ya ulama Syafi'i yang mengarang kitab Fathul Mu'in yang wafat tahun 1579 Masehi di India. Beliau mengatakan walaupun hukum batangnya serangga atau lalat masuk ke makanan minuman suci, tetap ada batasannya, kata beliau. Apa batasannya? Selama jatuhnya batang lalat atau serangga itu tidak merubah rasa, tidak merubah bau, dan tidak merubah warna dari minuman. Nah, sampai taunya air putih itu kan. Lah sampai minum kopi kok direnge lalate, ya apa merubah rasanya dia atau warnanya dia. Nah, beliau mengatakan walaupun sedikit berubah baik warna, rasa ataupun bau, itu batasannya kalau berubah najis. Ya. Dengan catatan kata beliau Imam Zainuddin Al-Malibari jika serangga yang jatuh masih wujud dan dapat dilihat. Ini. Nah, bagaimana cara untuk ini masih belum selesai. Para ulama lagi. Nah, kalau misalnya berubah warna, rasa tapi sedikit, ya. Kemudian ada pendapat lain. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ya, itu bertanya, bagaimana kalau jatuhnya itu di air yang kurang 2 kullah? Oh, ini pakai Pak Murad andi-andi ini kan. Ini pakai. Kemudian kata Imam Nawawi, pendapat yang paling masyhur di dalam mazhab Syafi'i, termasuk pendapat Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Um. Imam Syafi'i wafat tahun 820 Masehi di Fustat, Mesir. Dan juga pendapat muridnya Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani yang wafat tahun 877 Masehi di Baghdad. Kedua ulama guru murid ini mengatakan tidak najis. Oh, kan? Sudah, ini pokok-pokokane mazhab Syafi'i. Ya, tidak najis. Bahkan ada pendapat dari Imam Ibnul Munzir rahimahullah dalam kitab Al-Asraf yang wafat tahun 930 Masehi di Mekah. Beliau mengatakan bahwa ketika ada batang lalat yang masuk ke minuman atau makanan, itu jumhur ulama Syafi'i mengatakan tidak najis. Asal lalat bangkainya dibuang cepat dibuang, ya. Kalau minuman dibuang lalatnya, kalau makanan dibuang lalat dan sekitar makanan itu, jangan semua emannya. Ini perhati rahimakumullah. Sehingga kalau gini misalnya, jika ada serangga yang jatuh dan hancur di dalam makanan atau minuman, bagaimana hukumnya? Terutama ketika ibu-ibu masak ketiban lalat atau serangga yang lain, ya. Dan nggak kelihatan hancur kan? Ono sampean masak rawon, ketiban laler, lalere kemasak hancur. Dan sampai yang tahu ono sekele lalat misalnya, bagaimana hukumnya? Nah, ini kita kembali ke ulama. Salah satu pendapat dari Imam Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1111 Masehi di Tus, Iran. Kemudian pendapat Imam Ghazali ini diambil oleh Imam Sulaiman Al-Jamal, Syekh Sulaiman Al-Jamal rahimahullah yang wafat tahun 1790 Masehi di Mesir. Dalam kitab Hasyiyah Al-Jamal, beliau mengatakan bahwa la yuhramu, tidak haram. Paham ya? Tidak haram. Lek kolu gitu aja Bu. Lek kolu. Ya. Lek kolu la yuhram, tidak haram, boleh memakan makanan atau kuah yang tadi dimasak kejatuhan batang dari serangga atau lalat dan sebagainya, ya.
Jika jatuhnya itu dimasak, setelah masak agak anget-anget kejatuhan lalat hidup. Lho fakihnya kan merata dinding ngoten. Maka bagaimana hukumnya? Maka tetap suci selama tidak terlihat oleh mata kalau lalat itu membawa najis. Bu, kira-kira lek laler nggawa najis ketok moto enggak, Bu? Ketok moto enggak? Laler nggawa najis ketok moto ndak sampean? Ayo. Kemudian sampean ngeten mawon nang pinggir omah ana kotoran lalate akeh nggih. Kemudian sampean mangan laler wing. Kira-kira sampean niku ana anggapan ngene, iki laler teko kono mungkin. Ndak bisa. Laler iku akeh ya. Makanya Imam Nawawi mengatakan umumil balwa itu biasa terjadi dan tidak bisa dihindari. Nah, paham nggih? Nah, kemudian begini, kembali bagaimana hukum serangga, bangkai serangga. Ya. Ini terkait di luar minuman makanan. Bagaimana sebenarnya hukum serangga atau batang atau bangkai serangga bagaimana? Ya, binatang yang tidak punya darah atau tidak mengalir darahnya itu serangga. Ada dua pendapat. Ada pendapat ulama yang mengatakan tetap suci, ya, tidak najis. Ada yang mengatakan najis. Mangke kalau terangkan tentang sholatnya, mangke kalau baju kena kecoa, baju kena batangnya serangga, bangkainya semut dan sebagainya. Ini perlu kita terangkan sebab terkait sehari-hari, nih kan. Nah, yang pertama mengatakan kalau ada pakaian ya kayak gini kita pakai sholat, kemudian ada batang kecoa, ada batang lalat, ada batang laron yang mati di sini, sebagian ulama mengatakan hukumnya najis. Sebab itu kembali kepada asal hukum bangkai. Ada yang mengatakan najis. Dan salah satu ulama Syafi'i itu yang menerangkan ini adalah Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1058 Masehi dalam kitab Al-Hawil Kabir Syarah Mukhtasar Al-Muzani. Juga pendapat Imam Ibnu Hazmin, juga pendapat Imam Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahumullah. Pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua itu mengatakan hukumnya suci, tetap suci, termasuk nopo kotorannya. Kalau kotoran cecek tadi ditanyakan itu tetap najis, karena cecek bukan bagian dari serangga. Ya. Lek kotorannya garing, cecek, cukup dibuang zat wujud najisnya. Ya. Kalau basah harus tisu, ya, tisu basah, tidak cukup. Ya. Nah, para ulama mengatakan kalau ada batang serangga, bangkai serangga yang nempel di tubuh atau di pakaian, terutama pakaian untuk sholat, maka pendapat yang kedua mengatakan hukumnya tetap suci, termasuk kotorannya. Ya. Ini menurut Imam Ibnu Rushd Al-Maliki dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang wafat tahun 1192 Masehi di Spanyol, itu mengatakan bahwa pendapat yang kedua menghukumi suci itu pendapat jumhurul ulama, mayoritas. Ya, termasuk dari mazhab Hanafi, termasuk dari mazhab Maliki, termasuk dari mazhab Hambali, dan mayoritas dari ulama mazhab Syafi'i. Paham nggih? Nah niki. Jadi contoh Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali ngeten dawuhe yang wafat tahun 1223 Masehi, salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengarang kitab Al-Mughni mazhab Hambali itu mengatakan mala nafsalahu syailatun ya fahuwa tahirun ya bijami'i ajzaihi wa fadlaihi.
Ya, apa maksudnya? Binatang yang tidak punya darah, ya, fahuwa tohirun, maka itu suci. Ya, bijami'i ajzaihi, termasuk semua bagian-bagiannya, wa fadolatihi, dan yang keluar dari tubuhnya. Lo paham nggih? Ya, serangga berarti apa? Suci bangkainya, kemudian bagian tubuhnya lain suci, dan kotorannya juga suci. Nah, pendapat Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali itu sama persis dengan pendapat ulama Syafi'i yang bernama Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1596 Masehi di Mekah. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj Syahril Minhaj. Berarti ulama Hambali, ulama Syafi'i itu sependapat bahwa bangkai serangga yang nempel di tubuh, yang nempel di pakaian itu tidak najis. Wis, mantep nih geng. Kau sama mamang. Nah, para rahimakumullah. Nah, kemudian jika bangkai serangga itu ya baru mati atau tertimpa, misalnya begini, kita mau sholat ya, ada pakaian sholat, ibu-ibu rokoknya mau dipakai, kok ada serangga bangkai, ada bangkai kecoa, ada bangkai apa lagi, bangkai lalat, bangkai semut, ya, dan sebagainya, maka apa status pakaiannya itu gimana hukumnya? Sama, dua pendapat lagi, ada yang mengatakan najis, mengatakan tidak najis, ya. Jadi ada najis itu, yang najisnya itu mutlak, ya. Ada yang najis enggak mutlak, ada yang najis di air tapi tidak najis di badan dan pakaian, ada najis yang tidak, yang dimafu di air tapi tidak dimafu di badan dan pakaian. Nah, ulama ini ada yang mengatakan kalau bangkai terkena pakaian sholat maka itu termasuk yang keempat, yaitu apa? Najis yang yang dimafu di air tadi ya, tapi tidak dimafu di badan dan pakaian, ya, termasuk bangkai serangga. Maka bagaimana caranya? Kita wajib menghilangkan bangkai itu dan wajib membersihkannya. Jikalau kita mau sholat ada pakaian yang terkena bangkai serangga tadi, itu berarti apa? Tidak sah sholatnya. Ini pendapat yang pertama, ya. Nah, kemudian jikalau kita mengambil pendapat yang pertama misalnya bahwa itu najis, maka sampai sholat ada najis dibersihkan dulu ya. Tapi kalau sampai sudah sholat baru tahu ada bangkai, bagaimana hukumnya? Kalau sampai pendapat yang pertama ya, maka ada dua pendapat. Oh, ruwet begini. Dua pendapat, wajib diulangi, yang kedua tidak wajib diulangi, ya. Wajib diulangi, tidak wajib diulangi. Wujubul iadah, wajib diulangi. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, la i'adah, ya, la i'adah alaih, tidak usah diulangi. Nah, kedua pendapat ini itu jumhur ulama, itu pendapat yang kedua. Jikalau kita pakai pendapat kena bangkai serangga ketika mau sholat itu najis, maka yang jumhur ketika tahu setelah sholat tidak usah diulangi. Nek sampean ngapek yang pertama. Kemudian sampean sholat nih, sholat di sini. Nah, setelah sholat sajadah disingkep nggih. Lu ono kecoa ngisore sajadah. Gimana hukumnya? Jumhur ulama mengatakan tidak apa-apa, sah. Ya, sebab tidak tersentuh langsung dengan kita. Ya, dianggap tidak bersentuhan langsung. Tapi gini, wabot kena serangga dibersihkan. Ini begini, ya. Kita repot misalnya, ya. Kalau memang begitu kerepotan kita, tapi jangan kemudian dimudahkan.
Ada pendapat ulama Syafi'i yang bernama Imam Abu Bakar Al-Qawfal Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1900 tahun 976 Masehi ya, kalau nggak salah, di Uzbekistan. Itu berpendapat begini ya, pendapatnya bangkai serangga itu yang tidak punya darah tetap suci. Coba kalau tanggal jenengan ngapain di? Ayo ngapain di? Ngapain sing ngomong najis nggak diulangi apa gak diulangi ya. Ayo ngapain sing tipu? Yang enak ngapain serangga, bangkai serangga itu tidak najis alias suci. Ini ditegaskan kembali oleh pendapat Syekh Ahmad Al-Maihi Asy-Syaibani rahimahullah dalam kitab beliau Hasyiah Al-Maihi ya ala syarhi sittin mas'alah Imamir Ramli. Nah, itu ada kitab begitu. Tetapi kata guru saya, tetap kita harus hati-hati. Ngoten nggih. Ya. Pun niki hadis yang 12, Pun. Wa an Abi Waqid saking Abi Waqid Al-Laitsi, sahabat Abi Waqid Al-Laitsi, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati, sesuatu yang terputus dari binatang ternak, anggota badan terputus dari binatang ternak dan itu hidup binatangnya, fahuwa mayyitun, maka bagian yang terpotong itu adalah bangkai ya. Ini hadis hasan. Nah sekarang begini, siapakah sahabat Abi Waqid Al-Laitsi? Ini jarang kerengu sampeannya ya, jarang terdengar. Beliau adalah pahlawan syahid di perang Badar ya. Jadi saya ceritakan sedikit tentang beliau biar kita tabarukan. Jadi Abu Waqid Al-Laitsi ini bukan nama sebenarnya, itu nama panggilan, Mbak ya. Nah, panggilan punya anak Waqid, Abu Waqid, bapake Waqid, dan bapak aslinya bermarga Al-Laitsi di Mekah. Jadi ibunya kawin 3 kali, ya. Suami kedua bermarga Laitsi. Nah, ibunya bernama sinten? Bernama Afra bin Ubaid Tha'labah Al-Ansariyah, ya. Itu punya anak 7, Bu. Ya, kawin 3 kali. Ya, punya anak 7, semua syahid di perang. Yang 4 syahid di perang Badar, yang 3 syahid di perang yang lain. Coba panjenengan punya anak 7 mati kabeh perang, terus pundi sampean perasaane? Ini terus pundi? Loh, malah bangga. Jadi sahabat wedok ini malah bangga dengan kesyahidan 7 putranya ini. Ya, nama Abu Waqid aslinya adalah Auf bin Al-Haris, ya, Al-Laitsi. Ya, ini nama beliau. Saudaranya kalau nggak salah bernama Muawwid bin Al-Haris, ya. Auf itulah yang berhasil membunuh Abu Jahal di perang Badar. Saudaranya. Ya, yang 2 mati. Bahkan begini Abu Waqid, ya Rasulullah, apakah ahli surga tersenyum? Iya, ahli surga tersenyum. Bagaimana kalau saya bisa tersenyum sebagai ahli surga? Maka perang tidak pakai apa? Pengaman. Langsung, Pak. Abu Waqid lepas baju, perang di tengah-tengah pertempuran, mati syahid. Ini ya. Tapi beliau luar biasa, sebab apa? Ketika Baiat Aqabah pertama itu beliau ikut dengan 11 pemuda yang lain. Sehingga Abu Waqid ini salah satu dari gerakan pemuda Madinah yang mengkampanyekan dari dakwah Kanjeng Nabi. Ya. Luar biasa beliau, banyak sejarahnya. Kemudian ketika 7 putranya meninggal, Ibu Afrah binti Ubaid Tha'labah ini kemudian diemong oleh istri Kanjeng Nabi yang bernama Sayyidah Saudah, ya, binti Zam'an. Bu, nate krungu bojo Kanjeng Nabi jenenge Siti Saudah. Siti Saudah bojone Kanjeng Nabi.
Belum pernah. Jadi Siti Khadijah niku wafat, ya, asal 3 tahun baru menikah lagi dengan Ummu Saudah. Kemudian diteruskan oleh Aisyah, kawin lagi dengan Ummu Hafsah, kawin lagi dengan Ummu Zainab, kawin lagi dengan Sayyidah Ummu Salamah, kawin lagi dengan dan lain-lain sampai 9 istri Kanjeng Nabi. Jadi Siti Saudah ini ketika menikah dengan Kanjeng Nabi usia 58 tahun. Kalau wong lanang kepingin sunah Nabi, gak usah pilih-pilih sing nom sing ayu-ayu. Ya umur Kanjeng Nabi milih jana-jana niku sewu nggih. Niku 58, 52, Ummu Habibah niku 51. Tuwek-tuwek. Bojone Kanjeng Nabi. Lah sampeyan wong lanang kepengin sunah Nabi, aja milih enom-enom perawan-perawan, kudu milih sing tuwek-tuwek. Lho nggih, lek pengin sunah Kanjeng Nabi. Lah saiki mboten sunah Nabi kawin akeh pilih. Ha niki mboten sunah nafsune dhewe. Akhirnya Siti Saudah ini ngomong Ibu Afrah, diemong disantuni sampai ya dicukupi kebutuhannya oleh istri Kanjeng Nabi yang bernama Siti Saudah binti Zam'an. Jadi 3 tahun kurang lebih 10 bulan itu saomah kali Kanjeng Nabi, saomah Bu kali Kanjeng Nabi. Kemudian Aisyah masuk istri Kanjeng Nabi, Siti Saudah ngalah nih kan. Sebab bahkan nyun sewu Kanjeng Nabi mau menceraikan Siti Saudah. Saya akan menceraikan kamu sebab saya sudah dapat Aisyah nih kan. Tapi apa kata Saudah? Ya Rasulullah, jangan ceraikan saya. Masih aku tua Kanjeng Nabi, tapi meneh di surga saya tetap istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau wafat pada tahun 767 Masehi, dikuburkan di makam Baqi Madinah. Okay. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Hadisnya diterangkan di sini ngene iki. Nggih 13 niki. Jadi kalau baleni al-bahimah nyun sewu. Al-bahimah itu binatang urip yang halal. Kalau bagian terpotong, nikut terpotong, misalnya tangannya putul, masih hidup binatangnya, maka bangkai tangannya itu, maka bangkai. Ini pendapat juga jumhur ulama, hampir semua ulama ini sepakat tentang hukum potongan tubuh bahimah atau binatang yang terpotong bukan dengan sembelih, ya itu bangkai, ya. Terutama nyun sewu Pak, nyembelih korban yang tidak sesuai syariat, hati-hati itu juga bangkai. Jadi membelah niku saluran nafas, hulkum, saluran makan, marai, dan juga saluran leher kanan kiri itu harus terpotong, ya harus terpotong pembuluh darah. Ini syarat penyembelihan. Makanya di masjid itu kalau penyembelihan kita pilih orang-orang ahli dalam penyembelihan dan tahu hukum-hukum penyembelihan. Sekarang ngeten Bu, lek sampean bapak mbelih ayam saking tajeme lading bapake putul ndase ayam. Putus kepalanya ayam, terus pundi hukumnya? Ya. Boleh. Tidak haram asal penyembelihannya sesuai syariat, saking landep lading sampai terpotong boleh. Ya tidak haram, cuma para ulama banyak mengatakan hukumnya makruh, tapi halal dimakan. Kecuali panjenengan mecut gurune ayam mek tangan, nah iku bangkai niku, mboten sembelih, ya. Ya, niki. Nah, terakhir ngeten, bagaimana kalau misalnya sekarang mau nyembelih nggih alat nggih. Alat napa? Canggih modern, nggih mboten. Telepon kotak, sereng kan. Ten Mekah niku ngene tok, srek unton. Coba bagaimana hukumnya? Ya, dengan alat canggih, misalnya gergaji atau apa. Ya, ini perlu karena zaman semakin modern. Ya. Lah ini
kalau hukumnya, kalau itu barang baru, maka kita perlu mengambil pendapat ulama kontemporer sing sakniki. Salah satu ulama itu bernama Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhairi Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang wafat tahun 2015 yang lalu di Mesir. Beliau mengatakan bahwa kalau nyembelih itu memakai pemotong modern atau mekanik itu boleh dan halal asal ada proses syariatnya. Maca bismillah ini dan sebagainya, syarat motongannya itu diperbolehkan. Bahkan beliau juga mengatakan misalnya sapi ini gowode ya kemudian di semaput ngono lho, cek gampang nyembelih. Gimana hukumnya? Kata beliau boleh dengan catatan asal tidak mati. Nah, niku. Jadi pendapat baru itu juga harus memakai sebagian pendapat ulama yang baru atau kontemporer. Paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamirina fil mahya wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.